Otopsi Satu Dasawarsa. Bagaimana manipulasi aturan menjadi warisan beracun bagi Indonesia? Laporan terbaru yang dirilis oleh jajaran pakar Universitas Gadjah Mada UGM bukan sekadar kritik akademik biasa. Dokumen tersebut adalah sebuah konfirmasi atas apa yang selama ini menjadi rahasia umum di ruang-ruang diskusi gelap. Sebuah otopsi atas matinya etika birokrasi akibat manipulasi aturan demi kepentingan rente selama Satu Dasawarsa terakhir. Laporan ini membedah bagaimana instrumen hukum yang seharusnya menjadi pagar pelindung rakyat secara sistematis diubah menjadi karpet merah bagi segelintir kelompok. Berikut adalah bedah forensik atas pola manipulasi yang kini menjadi standar operasional di ke-2026. 1. Regulatory capture. Hukum yang dipesan. Pakar UGM menyoroti fenomena regulatory capture, di mana hukum tidak lagi lahir dari aspirasi publik, melainkan dirancang sesuai pesanan tailor-made para pemburu rente. Instrumen seperti Omnibus Law dan berbagai perpres akselerasi menjadi bukti nyata. Di balik retorika kemudahan investasi, terdapat penghapusan mekanisme check and balance yang fatal. Penghapusan AMDAL yang kini bermutasi menjadi izin-izin sektoral yang longgar adalah cara sistemis untuk menyingkirkan hambatan lingkungan demi keuntungan finansial instan. Kedua, dynastic rente, licentia poetica, pelanggaran hukum. Merupakan salah satu poin paling krusial dalam laporan tersebut adalah manipulasi konstitusi demi melanggengkan kekuasaan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial menjadi puncak gunung es dari praktik ini. Efek dominonya terasa hingga tahun ke-2026, pola legalitas yang dipaksakan telah menjadi budaya baru. Ketika level tertinggi pemerintahan mampu mengubah aturan main di tengah jalan, maka para penerusnya merasa memiliki lisensi untuk melakukan hal serupa pada proyek-proyek besar. Mulai dari ekosistem motor listrik hingga logistik Badan Gizi Nasional tanpa takut akan audit ketat. Ketiga, simbolisme Gajah Adam. Cacat yang dipaksakan. ISU dokumen formal yang mengandung typo fatal, seperti Gajah Adam bukan sekadar kesalahan administratif. Dalam perspektif pakar, ini adalah representasi sempurna dari Satu Dasawarsa penuh ketergesaan. Ini adalah potret dosa kolektif. Budaya yang penting jalan dulu, hukum belakangan. Akibatnya, banyak teknokrat yang kini terjerat kasus hukum karena mereka bekerja dalam sistem yang aturannya bersifat cair dan berubah-ubah sesuai selera penguasa di atasnya. Keempat, standar ganda, penjara bagi lawan, kekayaan bagi kawan. Analisis ini mengungkap sistem reward dan punishment yang timpang. Bagi mereka yang patuh, memfasilitasi kepentingan kelompok tertentu, hukum memberikan perlindungan luar biasa. Peningkatan kekayaan yang tak wajar dalam waktu singkat dianggap sebagai prestasi, bukan anomali. Sebaliknya, bagi mereka yang mencoba berjalan di jalur lurus, namun terjebak dalam perubahan aturan yang cepat, hukum disiapkan sebagai alat penjagal ketika posisi mereka tak lagi strategis dalam koalisi. Vonis sejarah, memanen kerusakan. Laporan pakar UGM ini pada akhirnya memberikan sebuah vonis sejarah yang pahit. Pemerintahan saat ini tidak sedang membangun sistem baru. Mereka hanya sedang memanen hasil dari lahan hukum yang telah dirusak selama 10 tahun terakhir. Korupsi yang kita saksikan hari ini di berbagai sektor logistik dan pengadaan adalah anak kandung dari manipulasi aturan masa lalu. Tanpa adanya pembersihan total dan kembalinya marwah hukum, Indonesia hanya akan terus berpindah dari satu kelompok rente ke kelompok rente lainnya. Setiap kejanggalan yang kita temukan hari ini adalah buah dari pohon yang ditanam 10 tahun lalu. Siapkan mental, karena pembongkaran dosa ini baru menyentuh kulit luar.